Ya, selamat sore Pak Daniel dan selamat sore teman-teman sekalian. Pada sore hari ini kami mendapat kesempatan untuk presentasi mitigasi bencana. Pada minggu ini membahas tentang bencana tanah longsor. Kelompok kami terdiri dari saya, Arya Pascal Purwokusuma, NIM 19B10014, dan teman saya, Nathanael Amando di NIM 19B10035. Apakah bisa diperlihatkan wajah Arya dan Nathanael waktu Anda presentasi? Sudah, Pak. Sudah saya on cam, Pak. Webcam bermasalah atau seperti apa? Apakah sudah terlihat, Pak? Permisi Pak Daniel, tetapi di sini sudah terlihat sih Pak, Nathanael sama Arya sudah memunculkan wajah. Saya mungkin ada problem. Oke, makasih atas koreksinya. Iya Pak. Mari dilanjutkan kembali. Saya persilahkan Arya. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, langsung saja saya mulai. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu tanah longsor. Ya, tanah longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Terdapat dua faktor yang menyebabkan longsor. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut sehingga terjadi longsor. Faktor tanah longsor juga dapat dibagi menjadi dua macam lainnya, yaitu faktor alamiah dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam dapat kita sebutkan beberapa contoh, yaitu erosi gempa bumi, hujan lebat atau badai, lalu beban dari hujan yang mengumpul pada suatu tempat. Erosi sendiri adalah peristiwa pengikisan tanah yang menggerus kaki-kaki lereng sehingga bertambah curam. Erosi ini dapat disebabkan oleh aliran air hujan atau aliran sungai, badai, atau gelombang laut, dan sebagainya. Hujan lebat atau curah hujan tinggi juga menjadi penyebab tanah longsor. Lereng dari bebatuan dan tanah juga semakin melemah melalui saturasi akibat hujan yang lebat. Setelah melewati masa kemarau panjang yang mengakibatkan tanah kering, menimbulkan retakan dan rongga-rongga pada tanah. Getaran atau gempa bumi pada tanah juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan tanah longsor. Sedangkan dari faktor manusia, terdapat salah satu penyebabnya yaitu getaran yang berasal dari mesin atau
mesin kendaraan di jalan raya. Sehingga terkadang terjadi longsor di dekat jalan raya, seperti yang saya tampilkan di slide ini. Ya, ini adalah contoh ilustrasi erosi yang bergerak secara horizontal atau melebar dan vertikal ke bawah. Dan di sebelah kanan adalah contoh nyata dari erosi itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan memaparkan kasus bencana longsor di Indonesia. Saya persilahkan teman saya, Nathanael, untuk mempresentasikan. ya, baik Arya, terima kasih. Jadi ada banyak kasus longsor di Indonesia ya. Ini kita kutip 3 kasus longsor di Indonesia pada tahun 2019 silam. Yang pertama, ada longsor di Banjarnegara yang menewaskan 1 orang. Nah, kasus ini tuh terjadi pada November tahun 2019. Sumbernya dari CNN Indonesia. 1 orang tewas ini akibat tanah longsor. Ini terjadi di Kelurahan Parakan Canggah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Ini terjadi pada Sabtu pagi. 1 korban yang tewas tersebut bernama Winoto yang berumur 45 tahun, warga Desa Plumbungan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, Agus Wibowo selaku Kepala BPNB menyatakan bahwa tanah longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas yang sangat tinggi serta jebolnya saluran irigasi. Longsor itu juga menyebabkan 2 orang luka berat, yaitu Pak Sabar yang berumur 50 dan juga Pak Darto yang juga berumur 51 tahun. Agus Wibowo menuturkan keduanya kini masih dirawat di RSUD Kabupaten Banjarnegara. Selain korban luka dan tewas, longsor turut menyebabkan 1 unit rumah rusak parah, seperti yang ditampilkan pada gambar di slide sebelah kiri. 1 unit rumahnya rusak parah dan kerugian akibat tanah longsor ini ditaksir mencapai 40 juta rupiah. Menurut keterangan saksi, longsor tersebut dipicu retakan tanah di sisi timur di salah satu rumah sejak Jumat malam yang diiringi dengan hujan yang sangat deras. Akibatnya, air dari irigasi merembes masuk ke jalan warga dan mengakibatkan tanah longsor. Kemudian masuk ke kasus bencana longsor yang kedua terjadi di Sukabumi. Bisa dilihat di sebelah kanan ada gambar di slide. Terlihat tim Basarnas melakukan upaya pencarian puluhan korban tanah longsor di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2019. Menurut Sutopo Purwo Nugroho, selaku juru bicara BNPB, bencana yang menimbun 107 orang dalam 30 rumah menyebabkan setidaknya 15 orang meninggal, 20 orang masih tahap pencarian, dan 60 orang yang selamat. Beliau mengatakan, dalam upaya evakuasi diperlukan alat berat dan kondisi akses jalan medan yang cukup berat, ditimbun banjir yang licin yang menyebabkan sulitnya pencarian. Basarnas mengatakan proses pencarian korban ini pada awalnya dilakukan secara manual oleh tim SAR gabungan dan relawan sambil menunggu alat-alat berat sampai ke TKP. Tanah longsor ini terjadi sekitar pukul 17.30 sore hari Senin. Terdapat beberapa yaitu jalanan yang terjal, berbatu, serta ditambah cuaca hujan rintik yang menyulitkan tim untuk melakukan evakuasi. Ditambah masih adanya longsoran susulan yang menimbulkan suara gemuruh pada hari yang sama. Kasus yang terakhir diliput dari CNN Indonesia. 1 orang dilaporkan meninggal dunia
dan 200 lainnya mengungsi usai bencana tanah longsor yang menerjang Desa Wangunjaya, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Raditya Jati, mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari Kabupaten Bogor, warga itu diduga tertimbun material longsor. Selain 1 orang warga meninggal, tanah longsor tersebut juga mengakibatkan 4 orang warga lain mengalami luka-luka. Raditya menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan penanganan medis yang intensif. Nah, ketiga kasus tersebut, kita harus mencari solusi, salah satunya dengan mitigasi bencana. Definisi mitigasi bencana diatur dari pasal 1 ayat 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008. Yang isinya adalah mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Usaha mitigasi bencana tanah longsor berarti segala usaha untuk meminimalisir akibat terjadinya longsor dan kerugian yang didapatkan. Nah, untuk menekan bahaya tanah longsor diklasifikasikan menjadi 3 langkah, yaitu tahap awal, preventif, kemudian pada tahap bencana, dan tahap pasca bencana. Next. Nah, di tahap preventif terdapat beberapa mitigasinya. Kita awali dengan pengertian preventif itu sendiri. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Terdapat sebuah kata, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan preventif ini ada yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara pribadi maupun berkelompok, untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuan itu mencegah, serta mengurangi kemungkinan terjadi hal yang diinginkan, maka umumnya suatu tindakan preventif ini biayanya cenderung lebih murah daripada biaya penanggulangan atau juga mengurangi dampak suatu peristiwa buruk. Dari segi mitigasi tanah longsor, di fase preventif ini, sebelum membangun, biasa dilakukan pemetaan daerah rawan longsor atau dilakukan pengidentifikasian daerah rawan. Saat ini di Indonesia dan negara berkembang lain sudah melakukan perencanaan pengembangan sistem peringatan dini daerah rawan bencana tanah longsor. Dari kemajuan sosial media, pemerintah juga menyebarluaskan informasi bencana gerakan tanah melalui berbagai media sehingga masyarakat mengetahui. Sudah mulai dilakukan penghijauan juga rehabilitasi dengan tanaman berakar dalam serta mendirikan bangunan berpondasi kuat. Selain itu, pemerintah menganjurkan juga mempersiapkan peralatan darurat berupa tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan sebuah tas yang disiapkan sebelum terjadinya bencana tanah longsor. Jadi, sebelum terjadi bencana, kita sudah mempunyai tas yang berisi barang-barang penting dan keperluan pribadi kita yang ditempatkan di tempat yang mudah kita ambil. Jika sewaktu-waktu bencana tersebut muncul, kita dapat segera melarikan diri dengan tas siaga bencana yang berisi barang-barang berharga milik kita. Nah, apa sih isi dari tas siaga bencana ini? Nah, hal yang wajib diisi dalam tas siaga bencana ini meliputi surat-surat penting ya, seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lainnya, dan surat penting lainnya. Nah, selain surat-surat penting, perlu juga kita mengisi tas siaga bencana ini dengan kotak P3K. Kotak P3K yang sederhana saja, yang isinya peralatan medis sederhana. Kemudian senter, jas hujan, serta yang paling penting radio untuk mendengar perkembangan terbaru ketika kita berada di tempat evakuasi. Nah, selain isi surat penting, tas ini juga diisi dengan obat-obat pribadi
air mineral, dan makanan yang tahan lama. Karena kita tidak tahu berapa lama kita dievakuasi dari bencana tersebut. Kemudian ada metode preventif secara struktural yang akan dijelaskan oleh teman saya, Arya Pascal. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Nathanael. Ya, ini adalah contoh beberapa gambar dinding penahan tanah. Yang pertama yang berada di sebelah kiri itu adalah dinding penahan gravitasi. Umumnya dinding penahan jenis ini sangatlah besar karena membutuhkan beban gravitasi yang signifikan untuk melawan tekanan tanah, gaya geser, runtuhan material, dan bantalan penahan harus dipertimbangkan ketika struktur dinding jenis seperti ini dirancang. Dinding penahan gravitasi biasanya dapat dibangun dari bahan yang kuat seperti beton, batu, atau unit batu. Lalu yang kedua ada dinding penahan tanah krip. Gambarnya berada di sebelah kanan. Bentuknya dinding seperti ini berbentuk kotak-kotak individual yang saling tersambung yang dapat dibuat dari kayu ataupun beton pracetak. Kotak-kotak tersebut selanjutnya diisi dengan batu yang telah dihancurkan atau seperti kerikil kasar untuk menciptakan struktur filter. Dinding penahan jenis ini cocok sekali untuk menopang area perkebunan atau pertanian, tetapi tidak disarankan untuk menopang pada daerah lembah atau lereng. Lalu gambar yang ketiga adalah dinding penahan tanah gabion atau juga disebut bronjong. Dinding penahan jenis ini menahan menggunakan kotak-kotak bersudut segi empat atau persegi panjang yang dipenuhi dengan bebatuan atau material lain yang sesuai. Hal ini digunakan untuk konstruksi struktur pengendalian erosi. Dinding ini juga digunakan untuk menstabilkan lereng yang curam. Contoh dari bronjong ini dapat kita lihat di sekitar Jalan Tol Semarang Salatiga, berada di pinggir jalan tol. Lalu yang keempat, ada dinding penahan cantilever. Gambarnya berada di sebelah kiri slide. Dinding penahan cantilever terdiri dari batang dan pelat dasar. Jenis ini dibangun dari beton bertulang. Juga dapat dibangun dengan beton pracetak atau beton pratekan. Dinding penahan cantilever ini adalah tipe yang paling umum digunakan sebagai dinding penahan tanah. Dinding jenis ini juga dinilai lebih ekonomis bila digunakan hingga ketinggian 10 meter. Lalu yang terakhir adalah dinding penahan tanah encore atau berjangkar. Jenis dinding ini digunakan ketika ruang yang dimiliki untuk penahan tanah cukup terbatas atau dinding penahannya diperlukan tipis. Dinding penahan encore ini cocok untuk tanah yang longgar atau memiliki rongga di atas batu. Dinding penahan tanah yang sangat tinggi dapat dibangun menggunakan sistem struktur dinding penahan jenis ini. Struktur pemasangannya yaitu kawat kabel didorong jauh masuk ke tanah, lalu ujungnya diberi beton untuk dijadikan sebagai jangkar. Jangkar ini bertindak untuk melawan tekanan dari atas dan menjaga dinding supaya tidak bergeser. Selanjutnya terdapat metode town watching atau school watching yang akan dijelaskan oleh teman saya Nathanael.
Oke, jadi tahap preventif yang terakhir adalah town watching dan school watching method, yang merupakan sebuah kegiatan bagi masyarakat sekolah untuk berkeliling ya, melihat wilayah sekitar sekolah dan memahami tempat-tempat yang berbahaya ketika terjadi bencana maupun fasilitas untuk keselamatan. Selain di sekolah, metode ini kerap dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain dengan mengidentifikasi kompleks rumah, tempat bekerja, kampus, maupun sekolah. Next. Setelah tahap preventif dilakukan, ini ada beberapa mitigasi bencana longsor yang terjadi bencana, tahap saat terjadi bencana. Jika sudah terjadi tanah longsor di beberapa kawasan di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan warga yang terkena musibah. Di Indonesia telah membentuk beberapa tim gabungan yang khusus untuk menangani bencana alam. Gabungan tersebut terdiri atas BRIMOB, Polisi Air, Badan SAR Nasional, Sabhara, dan BNPB. Apabila tim SAR menemukan korban di lokasi bencana, maka selanjutnya tim ini akan berkoordinasi dengan tim kedua, yaitu tim evakuasi. Mereka inilah yang akan membawa korban ke posko-posko bencana yang ada di sebelah kiri slide. Setelah itu, jika korban telah tiba di posko, maka tugas selanjutnya akan ditangani oleh tim kesehatan atau tim DVI. Indonesia sudah lama ini telah membentuk pusat pengendalian atau crisis center. Korban yang terluka akan segera dilarikan ke posko kesehatan yang sudah dilengkapi dengan dapur umum dan penyediaan air bersih yang baik. Next. Pada tahap mitigasi pasca bencana akan diterangkan oleh teman saya, Arya. Dipersilahkan. Terima kasih. Pada tahap pasca bencana, setelah melakukan normalisasi area penyebab bencana, pemerintah Indonesia sudah mengevaluasi dan memperketat studi AMDAL pada kawasan vital yang berpotensi menyebabkan bencana. Menekankan juga pada rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung pada masyarakat yang menjadi korban bencana, terutama yang mengalami kerugian secara permanen. Para ilmuwan Indonesia yang bergabung dengan ilmuwan mancanegara menyelenggarakan forum kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana ini. Para ilmuwan mengkategorikan bencana tanah longsor sebagai salah satu bencana geologi yang paling bisa diperkirakan. Agar tidak memakan korban jiwa lagi, beberapa daerah telah menerapkan metode penyuluhan tanah longsor, seperti di daerah istimewa Yogyakarta, yang menjadi salah satu destinasi wisata, karena berada di wilayah perbukitan, juga menjadi wilayah yang rawan longsor. Bukan hanya para wisatawan yang dituntut untuk selalu berhati-hati saat melalui daerah tersebut. Begitu pula dengan masyarakat setempat yang juga harus siap siaga dalam situasi apapun jika terjadi bencana. Dan yang terpenting, mohon maaf mengingatkan 5 menit lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selain penyuluhan, terdapat sistem bernama EWS atau Early Warning System yang merupakan alat mitigasi bencana alam, khususnya bencana tanah longsor, yang dibuat oleh mahasiswa KKN
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah resmi dipasang. Cara kerja alat ini menggunakan panel surya yang membantu agar tetap aktif dan ketika ada getaran yang berasal dari tanah yang merupakan ciri-ciri akan terjadinya tanah longsor. Alat ini akan otomatis berbunyi seperti sirine. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tahap preventif juga terhadap tanah longsor. Dari presentasi yang kami paparkan, dapat kami ambil dua kesimpulan yang utama, yaitu bencana longsor itu tidak dapat dicegah peristiwanya, tapi kita dapat meminimalisir resiko akibatnya dengan cara-cara yang telah kita sebutkan tadi. Dan meskipun mitigasi preventif di Indonesia telah dilakukan, namun kami masih merasa hal tersebut kurang efektif. Dibuktikan dengan masih adanya korban pada bencana tanah longsor. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya baik, terima kasih untuk Kak Arya dan Kak Nathanael untuk pemaparannya. Kemudian dari pemaparan yang ada dapat beberapa hal yang dapat diambil, yaitu untuk lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu ya Kak ya. Kemudian ada beberapa tahap preventif seperti reboisasi, membangun fondasi yang kuat, kemudian ada tas siaga bencana, kemudian ada dinding menahan tanah dengan berbagai macam jenisnya, kemudian ada town watching method, dan masih banyak lagi yang dapat kita ambil kesimpulan. Kemudian kesimpulan terakhir yang disampaikan yaitu tentang longsor itu dapat dicegah untuk meminimalisir risiko. Kemudian untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan NIM, nama dan NIM, kemudian baru melakukan pertanyaan. Dipersilahkan. Halo. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan memancing ya teman-teman mahasiswa bertanya. Saya akan bertanya ke Arya dan Nathanael. Tadi saya tertarik dengan tas ya, yang berisi bahan makanan, P3K, dan juga beberapa tempat untuk arsip surat-surat penting. Apakah tas seperti ini sudah disosialisasikan di Indonesia terutama ya? Kalau sudah, di daerah mana aja kita bisa mendapatkan tas siaga bencana, Arya? Silahkan jawab. Baik Pak Daniel, saya ingin menanggapi pertanyaan Bapak. Dari Rumah Zakat ini sudah melakukan sosialisasi lisan ke beberapa tempat yang rawan untuk bencana tanah longsor. Tas siaga bencana ini dibagikan secara gratis untuk warga di sana yang
yang tempatnya rawan akan bencana tanah longsor. Tas bencana ini juga dapat kita sendiri juga bisa bikin, juga bisa membuatnya juga. Yang penting isinya surat-surat berharga, P3K, makanan yang tahan lama, dan ditaruh di tempat yang mudah kita jangkau. Jika sewaktu-waktu bencana datang, kita langsung bisa untuk melarikan diri ke tempat yang aman bersama barang-barang pribadi kita, gitu Pak. Tadi di slide sebelum gambar ini, saya tengok di 750.000 kalau tidak salah. Coba di slide yang bagian sebelumnya. Nah, ini. Ini beberapa kan ada yang dikasih secara gratis melalui setelah Rumah Zakat ini melakukan sosialisasi lisan, dan kita juga bisa beli dengan harga yang tercantum di slide, Pak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Dipersilahkan. Bila perlu moderator, kalau mau bertanya, silahkan. Baik, Pak. Kalau begitu saya mungkin membuka pertanyaan terlebih dahulu. Tadi disebutkan ada salah satu tahap preventif yang dilakukan, yaitu dengan adanya metode town watching ya. Itu apakah di Indonesia itu sudah ada? Kemudian kalau memang belum ada, apakah bisa diterapkan di Indonesia? Kemudian ya begitu. Terima kasih. Baik, Kak Michael, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin mencoba membantu menjawab. Kalau town watching di Indonesia sendiri masih jarang dilakukan. Namun untuk school watching method sudah mulai dilakukan di beberapa sekolah, terutama anak tingkat SD sampai SMP sudah diajarkan untuk berkeliling untuk mencari tempat yang aman, tempat bersembunyi untuk menghadapi bencana seperti itu. Ada tambahan dari Arya mungkin? Ya, mungkin kalau belum dipraktekkan di beberapa tempat, metode ini cukup mudah untuk dilakukan karena metodenya pada umumnya orang-orang itu pasti selamat jika sudah sering berlatih evakuasi. Jadi metode ini juga cukup penting untuk segera dipraktekkan di berbagai tempat. Lalu metode ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Dengan metode ini masyarakat dapat secara mandiri melakukan tindakan ketika terjadi bencana. Jadi saat terjadi bencana mereka diperkirakan kepanikannya tidak terlalu berlebihan dan mereka segera mengevakuasi diri bersama dengan masyarakat lainnya. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih. Dan apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Vitus mau bertanya. Mohon nama dan NIM ya. Vitus RD Helga Adrian, NIM 17B1009.
Saya mau tanya yang tadi yang alat yang diciptakan sama SMK ya kalau nggak salah ya. Mahasiswa Mahasiswa universitas. KKN. Nah, itu tuh alatnya udah mulai dipakai belum? Dan kalau udah dipakai itu udah di mana saja? Terima kasih. Silakan Arya atau Nael untuk menjawab. Saya mau mencoba membantu menjawab untuk pertanyaan Kak Vitus ya tadi ya. Ya, ya. Jadi EWS ini sudah diimplementasikan di 30 provinsi, 110 kabupaten, dan lebih dari 200 desa di seluruh Indonesia. Bahkan alat EWS ini juga sudah diperkenalkan di luar negeri seperti di Myanmar. Dalam penerapannya, ini Indonesia mahasiswa ini bergabung dengan BNPB, BPBD maupun KPDT untuk melakukan riset lebih lanjut tentang alat ini, untuk meningkatkan kinerja alat ini seperti itu. Apakah dari pemateri akan memberi tambahan? Untuk penanya apakah sudah cukup terjawab? Sudah terjawab. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Aku mau bertanya, sebentar. Baik, silakan Mas. 14 B1 0053 Evivarnes Franky. Mau bertanya, bagaimana hubungan antara faktor pengontrol longsor dan pemicunya? Pemateri silakan menjawab. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Evivarnius Franky. Tadi saya menjelaskan bahwa faktor pendorong itu faktor yang mempengaruhi kondisi material. Faktor pendorong, jadi misalnya seperti curah hujan yang tinggi menyebabkan erosi meningkat, dan juga jika air hujan yang mengumpul di atas tanah membuat beban sehingga tanah menjadi faktor pendorong tanah longsor. Sedangkan untuk faktor pemicu
Menurut saya itu yang adalah yang menyebabkan bergeraknya material. Seperti erosi tadi, karena tanah yang terkikis, dan lalu karena beban dari air hujan yang mengumpul, sehingga tanah tersebut tidak kuat menahan bebannya, sehingga terjadi tanah longsor. Kira-kira seperti itu. Apakah untuk penanya sudah jelas? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah kemudian masih ada pertanyaan? Baik, sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Untuk presentasi kali ini, terima kasih untuk pemateri sudah menyampaikan materinya dan juga memberikan tanggapan-tanggapan atas pertanyaan. Selamat sore, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Mikael Sanjaya dan Adi sebagai moderator dan penyaji Arya dan Nathanael. Cukup menarik di mana Anda angkatan 2016 sudah membawakan beberapa teori maupun beberapa ya, contoh dinding penahan tanah, model-model seperti yang dinding penahan tanah semi permanen dengan jong tadi ya. Saya kira menarik untuk presentasi hari ini. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk semua audiens. Kalau memang tidak ada, saya kuliah hari ini jangan lupa untuk berita acara nanti oleh moderator. Apakah ada pertanyaan? Baik, Pak Daniel. Permisi Pak Daniel, mau tanya Pak. Oke. Ini untuk mengupload berita acaranya, untuk form uploadnya itu sudah overdue Pak. Itu kami harus menunggu form yang baru atau Oke, kami upload nanti di saya situ akan- saja? Baik, Agri, terima kasih atas infonya. Nanti akan saya coba cek kembali tanggalnya ya. Mungkin saya masih keliru. Gitu ya, Oh, iya. Agri. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Oke, demikian saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan topik bencana kekeringan. Terima kasih, selamat sore. Sore Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sore.